Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang kami hormati Pembina Yayasan Anak Emas Ustadz Dr. Fauzi Hamid Basultona, Ketua Yayasan Anak Emas Ibu DRA Hajah Rahmani Sidik beserta segenap pengurus Yayasan Anak Emas, Kasih Pendidikan Islam Kementerian Agama Kota Denpasar Ibu Hajah Ninik Surani SPDI MA, Bapak Haji Mahfud, perwakilan dari LLPP TKA, perwakilan dari TPQ Intan Asri, perwakilan dari Rumah Ngaji Imam Syafi'i, perwakilan dari TPQ Uthman bin Affan, Kepala dan Koordinator seluruh divisi di Yayasan Anak Emas, orang tua wali santri dan Al-Kharijina Kiram TPQ Anak Emas, seluruh pengajar TPQ Anak Emas yang kami banggakan, serta seluruh undangan yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam acara Khatmul Quran TPQ Anak Emas angkatan ke-15 Ahad 22 Dzulqa'dah 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 11 Juni 2023 dengan tema Al-Quran menjawab segala permasalahan hidup. Alhamdulillah, pada angkatan ke-15 ini TPQ Anak Emas melepas sebanyak 24 santri. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti yang akan dibuka dengan sambutan dari Ketua Panitia Khatmul Quran TPQ Anak Emas angkatan ke-15 kepada Ibu Dian Anggraini. Kami persilahkan. Basari selaku wakil dari Yayasan Anak Emas beserta jajarannya, Kepala TPQ Ibu Nur Hayati Basari, seluruh koordinator dan kepala sekolah di naungan Yayasan Anak Emas dari jenjang TPA, KB, SD dan MTS, wali santri khotaman, dan seluruh para undangan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan limpahan rahmat dan nikmatnya lah kita di sini dapat berkumpul dengan kesempatan yang penuh rahmat ini dalam acara Khatmul Quran yang ke-15 TPQ Yayasan Anak Emas dengan tema Al-Quran menjawab semua permasalahan hidup. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntut umatnya melalui mukjizat yang agung berupa Al-Quran sehingga kita tetap berada di jalan yang lurus. Semoga kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin. Saya mewakili panitia Khatmul TPQ angkatan ke-15 ini perkenankan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas segala kemudahan yang telah kami terima selama mempersiapkan Khatmul Quran ini. Sungguh begitu banyak uluran tangan dan sumbangsih yang luar biasa yang kami terima yang untuk mendukung acara ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada setiap rezekinya. Amin ya Allah. Juga saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat solihaku yang telah tidak hanya membantu fisik, tenaga, materi, juga semangatnya yang luar biasa dari awal sehingga sampai hari ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih besar ya. Amin. Semoga tahun depan juga teman-teman yang menjadi wali santri pendamping tahun ini bisa mendapatkan dukungan dan juga semangat yang sama dengan kali ini. Mendengar bahwa santri angkatan 15 adalah angkatan yang istimewa dengan banyaknya perolehan nilai yang tinggi-tinggi, juga adab yang takzim kepada ustazah dan ustazahnya, ustaz dan ustazahnya. Ini menjadikan kami motivasi
Semoga anak-anak kami kelak di tahun yang berikutnya bisa meniru mencontoh kakak-kakaknya di tahun ini, dan juga semangat para wali santrinya yang luar biasa menginspirasi kami. Kami berharap dengan khotamnya para santri mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan semua santri khotaman ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan serta bimbingan dari Allah selalu dalam setiap langkah mereka kelak. Tak lupa kami sampaikan permohonan maaf apabila sekiranya masih terdapat hal-hal yang kurang berkenan atau tidak sesuai dengan harapan kita semua. Sungguh kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia adalah tempatnya kekurangan dan kekhilafan. Semoga kedepannya kegiatan Khatmul Al-Quran TPQ Anak Emas ini dapat terus meningkat, mencetak generasi pencinta Al-Quran yang berkualitas. Demikian kiranya saya sampaikan, dan akhir kata saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Kepala TPQ Anak Emas, Ibu Nur Hayati SPD AUD. Kepada Ibu Nur Hayati kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para alim ulama dan sesepuh yang hadir pada hari ini, yang kami hormati Ibu Hajanini Surani SPD MPD selaku Kasih Pendais Kota Denpasar, yang kami hormati teman-teman kepala sekolah dan koordinator di seluruh divisi beserta jajarannya, yang kami hormati perwakilan dari LPPTKA, perwakilan dari Rumah Ngaji Imam Syafi'i, perwakilan dari TPQ Intan Asri, dan perwakilan dari TPQ Utsman bin Affan Kota Negara. Yang kami hormati pula keluarga besar Bapak Sidiksir, Allah yarham. Semoga Allah memberikan pahala yang tidak terputus kepada beliau dan seluruh keluarganya. Seluruh undangan yang hadir pada hari ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang kami cintai. Dan yang paling spesial di hari ini adalah Al-Rijinal Kiram yang Khatmul Quran atau yang mengiringi. Semoga kelak kalian semua menjadi generasi Al-Quran, kebanggaan orang tua, guru dan masyarakat. Hadirin hafizakumullah, atas izin Allah, TPQ Anak Emas pada saat ini telah memasuki usia 25 tahun. Sebuah perjalanan yang sangat panjang dengan berbagai tantangan, di mana di masa awal nama TPQ Anak Emas adalah sebuah nama yang asing, bahkan aneh di kalangan masyarakat. Namun atas izin Allah, berawal dari semangat, motivasi, serta bimbingan dan keyakinan dari Ustaz Fauzi dan Ibu Rahmani, kami bersama tim berusaha untuk mewujudkan cita-cita kami, yaitu mencetak generasi Qurani yang berkualitas di masa Indonesia emas. Sebagai guru, kami berusaha untuk senantiasa meningkatkan sumber daya kami agar bisa mengasah emas-emas yang diamanahkan kepada kami, yang kelak akan berkilau pada keahliannya masing-masing, yang akan menjadikan negeri ini baldatun thayyibah. Kami sadar untuk mewujudkan cita-cita itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Maka dari itu, kami perlu dukungan semua pihak, terutama yayasan serta teman-teman yang ada di semua divisi dan seluruh keluarga besar Yayasan Anak Emas. Alhamdulillah, pada tahun ini kami mampu mengkhatamkan santri sejumlah 24 santri dengan predikat lulus setelah melalui rangkaian ujian yang akan dipaparkan oleh Ustazah Aliyah pada penampilan Khatmul Quran sebentar lagi. Kami merasakan untuk menjadi seperti hari ini memang tidak mudah, di mana
kalian harus lebih banyak meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, untuk menghafalkan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Sementara mungkin kalian saksikan di lingkungan kalian, teman-teman kalian masih banyak waktu untuk bersantai dan bermain. Yakinlah nak, pembiasaan yang kami berikan kepada kalian ini akan kalian petik hasilnya nanti di masa yang akan datang. Karena apa yang kalian peroleh hari ini akan menjadi kunci sebuah keberhasilan yang gemilang untuk kalian dan keluarga kalian kelak dunia dan akhirat. Maka dari itu, pertahankan terus kecintaan kalian kepada Al-Quran. Lanjutkan pendidikan kalian, karena kami hanya memberikan bekal dasar buat kalian untuk memahami seluruh ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Insya Allah, jika Al-Quran di lisan dan di hati kalian, semua masalah akan mampu kalian hadapi. Seperti tema Khatmul Quran pada hari ini, yaitu Al-Quran menjawab semua permasalahan hidup. Semoga dengan tema ini, seluruh permasalahan yang ada pada diri kita dan seluruh permasalahan yang ada di negeri ini akan terselesaikan dengan kembalinya kita kepada Al-Quranul Karim. Untuk orang tua hebat, orang tua kuat yang selalu memberikan dukungan kepada kami dan kepada putra-putrinya, hari ini orang tua bisa saksikan dan rasakan kemampuan anak-anak. Harapan kami, semoga lelah yang dirasakan selama ini dalam membersamai pendidikan anak-anak di TPQ Anak Emas ini akan bisa terobati, dan semoga semangat anak-anak ini bisa menggugah hati kita para orang tua untuk memperbaiki juga bacaan Al-Quran kita, agar kita juga nanti bisa memberikan mahkota kepada orang tua kita di akhirat nanti. Seperti janji Allah, siapa saja membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya yang sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan kepada kedua orang tuanya dua perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Keduanya pun sampai bertanya terheran, ada apa dipakaikan semua ini kepada kami? Lalu dijawab, karena anakmu telah membawa Al-Quran. Masya Allah, sebuah nikmat yang tak tertandingi. Semoga kitalah orang tua itu, dan kita juga anak yang akan kelak memakaikan mahkota kepada orang tua kita sebagai bukti bakti kita kepada orang tua kita. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini pula, izinkan kami menyampaikan ungkapan rasa bahagia dan bangga kami buat kalian, Ar-Rijinal Khiram. Kami bangga menjadi pendamping kalian dalam belajar Al-Quran. Dari awal kalian bersama kami, dari hanya mampu mengucapkan huruf hijaiyah, sampai hari ini kalian mampu membaca dan menghafalnya dengan baik. Semoga semua ini akan jadi jariyah kami di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan kami, doakan kami agar tetap istiqomah dalam menjalankan dakwah ini sampai nanti saatnya kalian akan menggantikan posisi kami menjadi seorang pendidik yang lebih baik dari kami. Kesan kami, setiap angkatan mempunyai warna dan rasa yang berbeda-beda. Jadi jangan khawatir, bagaimanapun kalian dan berapapun banyaknya kalian, semua akan mempunyai ruang dan tempat yang istimewa di hati kami. Karena hati kami tidak terbatas seperti bejana. Hati kami seluas samudra, siap menampung angkatan berikutnya yang insya Allah 2 kali lipat dari jumlah hari ini, yang sebentar lagi akan kita saksikan. Mereka akan mengiringi Ar-Rijinal Kiram dalam senandung Al-Qur'annya.
Maka bersemangat semuanya. Orang tua, mari bergandengan tangan dengan kami. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan semua anak-anak yang sudah kami persiapkan ini akan menjadi emas-emas kami yang tidak ternilai harganya. Bagi yang sudah melaksanakan khotmul, jika masih ingin bersama kami lagi, mari bergabung lagi bersama kami di Diniyah Anak Emas. Kami tunggu ya. Bapak dan Ibu silakan menghubungi Ibu Amel. Kami pun tidak kami saat ini ingin membuka lebih banyak lagi seperti yang dilakukan oleh SD. SD membuka 1 kelas lagi, maka kami akan membuka 2 kelas atau 3 kelas. Insya Allah yang mau bergabung dengan kami tunggu setelah ini boleh menghubungi Ibu Amel, karena kami akan membuka pendaftaran di bulan Juni insya Allah. Jadi bagi orang tua yang mempunyai kerabat, yang mempunyai keluarga, yang mempunyai teman, yang mungkin belum mempunyai pilihan untuk tempat belajar membaca Al-Quran, mari silahkan sampaikan informasi ini. Semoga ini menjadi jariah Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kami akhiri, kami haturkan jazakumullahu khairan kepada seluruh undangan dan seluruh partisipan yang turut serta dalam mensukseskan acara pada hari ini. Semoga Allah balas dengan balasan yang setimpal, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia turut menyaksikan Khotmul Quran ke-15 TPQ Anak Emas tahun 2023. Acara ini merupakan puncak dari perjuangan anak-anak kita, mulai dari bergabung dengan TPQ Anak Emas, menikmati asuhan dan kasih sayang guru-guru di kelas tamhidi, kelas juz awal, juz tsani, kemudian ke Al-Quran pemula, sampai mereka menyelesaikan ujian akhir yang dilaksanakan secara bertahap, mulai dari pertengahan bulan Ramadan sampai puncaknya pada tanggal 22 Syawal 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 Mei 2023. Alhamdulillah, biiznillah, mereka sudah dinyatakan lulus dengan materi ujian antara lain materi Al-Quran yang di dalamnya ada 4 penilaian, yaitu fashoha, tajwid baik teori maupun praktek, tartil dan al-istimami atau menyimak bacaan. Kemudian ada materi wudhu dan sholat, berikutnya materi at-tibyan, kemudian materi ayat pilihan, kemudian materi doa sehari-hari, materi tajwid dan tuhfatul atfal yang diujikan baik secara tertulis maupun lisan, dan tak kalah pentingnya mereka juga dinilai dari adab dan presensinya. Oleh karena itu, mereka sudah berhak disebut sebagai al-khirrijin al-kiram, yaitu wisudawan atau lulusan yang terhormat. Namun harus kita pahami dan yakini, semua ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kita pintar, bukan karena programnya bagus, bukan karena bimbingan ustazahnya yang tulus, tapi semata-mata dikarenakan taufik dari Allah Azza wa Jalla yang patut dan wajib kita syukuri bersama. Baiklah, hadirin
Hafizahumullah ta'ala. Bersama ini kami persembahkan Al-Khirrijin Al-Kiram TPQ Anak Mas Angkatan 15 tahun 2023. Baiklah, hadirin sekalian, sebagai informasi, prosesi Khatmul Quran akan dibuka dengan persembahan tahajji surat Al-Fatihah. Tahajji adalah ciri khas dari metode At-Tibyan fi Itqanil Qiraati bil Quran, karya Syekh Abdurrahman Bakar dari Madinah. Tahajji adalah salah satu tahapan belajar membaca Al-Quran dengan menguraikan huruf demi huruf sekaligus dengan hukum-hukum tajwidnya menggunakan bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabda bil basmalah. Bismillah. Waw mad tabi'i harkatan. A'udzu bi ismil jalalah billahi. A'udzu billahi
خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دون طيبا زد في طوقا لا ظالما مدى عارض للسكون هذا صحيح من تحفة الأطفال ومثل ذا إن أعرض السكون وقفا كتعلمون نستعين الحمد لله مقدمة يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأبطال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فاق التبيين فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فالتعريف همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم الإدغام فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة باللام والراء ثم كررن والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دون طيبا زد في طوقا لا ظالما أحكام النون والميم المشددتين وهن ميما ثم نونا شديدا وسمي كلا حرف غنة بدا أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تأتي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء بدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمي
بالضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكينا للانفتاح قبل كل أعلنا أحكام المد للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذات متصل يعد وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون فقرا تعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل ما آمنوا وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا أقسام المد اللازم أقسام لازم لديهم أربعا وتلك كلمي وحرفي معا كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة مفصل فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وصله وحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما واللازم الحرفي أول الصور وجوده وفي ثمانين انحصر يجمعها حروف كما سنقص وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى حرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح الصور في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر سلك سحيرا من قد اشتهر الخاتمة وتم ذنبه بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدله النهى تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan kepada Al-Khidijin yang telah menyelesaikan tugasnya di prosesi khatmul Quran kita siang hari ini. Tayyib, Al-Khidijin al-kiram, fayatafadzalu bil khuruj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ibu Kasih Pendis, kemudian perwakilan dari LPPTKA, kemudian juga yang saya hormati kepala divisi-divisi yang ada di Anakmas, dan juga yang saya hormati segenap wali khirijin dan khirijat yang berbahagia saat ini, juga yang saya hormati hadirin dan hadirat undangan sekalian. Izinkanlah saya berdiri di sini terlebih dahulu minta izin kepada Bapak Ibu sekalian dari wali khirijin dan khirijat, karena saya ditunjuk sebagai perwakilan dari Bapak Ibu sekalian. Mohon izinnya ya Pak ya. Karena biar berkesesuaian dengan apa yang disampaikan. Pertama adalah
kita sebagai wali khirijin dan khirijat tentu adalah merasa bersyukur dan bersyukur karena anak-anak kami ini adalah sudah lebih maju selangkah, bahkan mungkin dari kita ini sebagai wali santrinya, karena tentu adalah barangkali ketika kita ini adalah seumur mereka barangkali belum berkesempatan mendapatkan ilmu sedemikian. Ini adalah kita bersyukur dan bersyukur, alhamdulillah, termasuk putri saya juga bagian daripada yang tamat pada hari ini. Kemudian yang tentunya adalah kesyukuran ini adalah kami adalah berterima kasih yang setulus-tulusnya kepada Yayasan Anak Emas, terutama yang telah menyiapkan proses pendidikan sedemikian ini sehingga berhasil membawa putra-putri kami ke jenjang atau ke tahap saat ini. Kami sampaikan kepada jajaran pengurus, pembina, kemudian juga ustadz dan ustadzah di TPQ, terutama adalah Bu Nur Hayati, Bu Aliyah, dan kawan-kawan sekalian. Kami berterima kasih, syukron jazilan, syukron kathiran ala ihtimamikunna, ala a'malikunna. Kemudian yang ketiga adalah kami tentunya adalah mohon maaf bila dalam proses pendidikan seperti ini tentu adalah kami yang diharapkan barangkali adalah kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, wali khotimin, wali khirijin ini adalah yang diharapkan untuk banyak berperan. Tetapi di sana barangkali banyak kewajiban yang harusnya kita tunaikan tapi tidak tertunaikan. Ada hak yang harus kita tunaikan tapi tidak ditunaikan. Ada amanah yang kita harus tunaikan tapi tidak ditunaikan. Maka kami hari ini mohon maaf. Meskipun banyak yang tidak ditunaikan, tapi alhamdulillah putra-putri kami adalah mendapatkan pendidikan yang terbaik. Maka kekurangan-kekurangan itulah kami mohon maaf. Mohon dibukakan pintu maaf. Dan yang selanjutnya yang ketiga, ini kami dari wali khirijin dan khirijat mohon ilmu yang sudah diberikan atau ilmu yang sudah disampaikan dan dikuasai oleh putra-putri kami, mohon ikhlas ridhonya dari para pengajar. Mohon ikhlas ridhonya. Mudah-mudahan ilmu itu adalah dengan keikhlasan daripada ustadz dan ustadzah di sini, itu adalah menjadi ilmu yang bermanfaat. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentu kami juga ingin berpesan kepada putra-putri kami, ya. Tapi ini yang dipesani di luar, ya. Tentunya adalah kita ini berpesan kepada anak-anak kami yang sudah khotaman tadi, yang sudah selesai tadi, mudah-mudahan ilmunya itu adalah ilmu yang bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, kemudian dari berimbas kepada, terutama adalah barangkali adalah anak-anak kita ini adalah apa Ibu? Sholatnya, ya baca Qur'annya, itu yang perlu kita senantiasa dorong. Dan ada sesungguhnya adalah bait syair yang di situ yang tadi di Tuhfah itu yang sangat bagus sekali. Itu kan mengandung arti dan makna yang sangat luar biasa. Terutama adalah di rangkaian tadi yang saya sendiri dulu pernah hafal karena dulu pernah belajar waktu kecil. Ya, ketika anak saya itu ngapalin, iya, dulu saya sudah pernah ini. Nah, ini adalah yang saya paling hafal itu, soalnya itu adalah apa? Sifdasana kam jadasah sun kot sama tum toyiba zid fituko dodo lima. Nah, itu yang paling saya hafal itu. Nah, karena ketika umat itu menghafalkan, saya paling hafal. Oh iya, sifdasana. Nah, sifdasana kam jadasah sun kot sama tum toyiba zid fituko dodo lima. Itu rangkaian huruf-huruf apa ibu-ibu ya? Huruf apa itu? Oh, Ifa. Nah, sorry, ini minta hadiah nanti sama Bu Nur. Rangkaian huruf Ifa ya, ada 15 itu. Nah, itu kan adalah pesan terbaik bagi anak-anak kita atau bagi kita juga.
sifdasana. Sif artinya adalah bersifatlah dasana, seperti orang yang terpuji. Kam jada sahsun kot sama. Kam berapa? Sahsun berapa orang yang tinggi, yang telah mendapatkan kedudukan, yang mereka itu adalah disebut karena sudah bersifat dengan yang baik itu. Sifdasana kam jada sahsun kot. Gum toyibah. Gum itu artinya berarti adalah terus menerus ya. Dawamkanlah. Dawam itu adalah terus meneruskanlah. Gum toyibah. Senantiasa engkau terus menerus menjadi orang yang toyib. Gum toyibah, menjadi orang yang baik. Gum toyibah. Zid fituko. Tambahkanlah senantiasa ketakwaan pada dirimu. Kemudian yang terakhir adalah dolima. Itu artinya tinggalkanlah. Dolima, orang-orang yang berbuat dolim. Nah, artinya anak-anak kita itu senantiasa bersifat yang baik, kemudian menambah takwanya. Kemudian yang terakhir itu adalah dolima. Anak-anak kita itu adalah bisa meninggalkan orang-orang yang berbuat dolim, tidak tidak bersama ya, kita bersama-sama orang soleh. Nah, itu saja kiranya apa yang bisa saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu sekalian, terutama Bu Kasih. Saya baru melihat ini Bu Kasih. Mohon maaf Bu. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yayasan beserta jajaran pengurus TPQ Anak Mas Denpasar, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri pada TPQ Anak Mas Denpasar, yang kami hormati pengurus atau ketua ataupun pengurus dari LPPTKA Kota Denpasar, yang kami hormati para ustadz-ustadzah pada TPQ Anak Mas Denpasar, yang kami hormati Ibu Pengawas RAMI. Hari ini saya bawa, kebetulan kami sedang berada di RA Darussalam baru saja, sehingga melanjutkan perjalanan ke sini ikut bersama kami. Kemudian anak-anakku dari TPQ Anak Mas Denpasar yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir membersamai putra-putri kita dalam rangka pelepasan santri TPQ Anak Mas Denpasar. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar Kasih Pendidikan Islam menyampaikan apresiasi terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jajaran pengurus Yayasan Anak Mas yang dalam hal ini telah membantu kami dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Al-Quran, membekali putra-putri kita semenjak dini untuk belajar Al-Quran, dan nantinya itu akan bermanfaat bagi anak-anak kita ke depan kelak.
kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya juga kepada Bapak Ibu Wali Santri yang tadi diwakili oleh Ustadz Misbahul Munir. Terima kasih Ustadz, beliau ini adalah selalu bersama-sama dengan kami. Beliau adalah dalam Porsadin, Pekan Olahraga Seni Diniyah. Jadi beliau selalu membantu kami di bidang TPQ di Kota Denpasar dan juga bersama-sama dengan LPPTKA yang ada di Kota Denpasar. Bapak Ibu telah menitipkan putra-putrinya. Ini adalah TPQ yang menjadi unggulan kami di Kota Denpasar. Kami sangat senang dan bangga beberapa tahun yang lalu Bu Nurhayati hadir di kantor kami untuk meminta bagaimana agar TPQ ini tercatatkan, walaupun sebelumnya sudah tercatatkan, tetapi karena memang di pendataan kami TPQ yang ada di Kota Denpasar ini terus mengalami update, maka harapan kami teruslah kepada TPQ yang ada di Kota Denpasar, termasuk juga TPQ Anak Emas, untuk selalu mencatatkan putra-putrinya di dalam pendataan EMIS, di mana itu diatur di dalam di Kementerian Agama. Dan perlu sekalian juga kami sosialisasikan bahwa TPQ yang ada di Kota Denpasar jumlahnya adalah 120-an, dan TPQ itu belum semuanya mempunyai yayasan. Dan pada kesempatan ini kami mau sosialisasikan bagi Bapak Ibu yang ingin mendirikan TPQ, maka untuk menyiapkan juga yayasannya. Dan bagi TPQ yang sudah berdiri sampai dengan saat ini, kami tetap mempersilahkan monggo berjalan saja, tidak apa-apa. Akan tetapi di saat pendataan, karena memang harus ada regulasi yang melakukan daftar ulang. Dan alhamdulillah TPQ Anak Emas ini sekali lagi menjadi unggulan kami karena produk-produknya sudah teruji dan terpercaya. Insya Allah ustadzahnya selalu memberikan pelayanan prima kepada santri-santrinya, dan walaupun kami tadi belum menyaksikan tampilan putra-putri terkait dengan pembelajaran yang dilaksanakan di TPQ Anak Emas, akan tetapi kami sudah yakin betul bahwa TPQ ini menjadi TPQ yang selalu menjadi unggulan dan harapan kami. Dan kami juga berkeinginan di saat kami berada di TPQ lain untuk mencontoh apa-apa yang sudah diberikan di TPQ Anak Emas. Bapak Ibu yang kami hormati, kami di pendidikan Islam di Kota Denpasar sekarang ini sedang menggerakkan terkait dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, jadi pendidikan setara untuk semua. Harapan kami dari LPPTKA, kemudian juga Pak Ustadz Misbahul Munir untuk membantu kami, bahwa TPQ yang ada di Kota Denpasar juga mengajak pada anak-anak kita yang mempunyai kebutuhan khusus untuk bersama-sama belajar di TPQ kita. Karena ini amanah, jadi kami di kantor Kementerian Agama Kota Denpasar dan Kementerian Agama Republik Indonesia itu tidak menyelenggarakan pendidikan luar biasa. Maka karena kita menganggap bahwa pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang eksklusif, menyendirikan putra-putri kita di dalam belajar. Nah, sementara harapan kita bahwa pendidikan itu diberikan kepada anak-anak kita itu bersama-sama dengan yang lain. Mereka pastinya bahwa anak-anak ini adalah amanah Allah yang harus kita jaga, kita berikan pendidikan yang terbaik, karena masing-masing mempunyai keunikan, masing-masing mempunyai kemampuan. Bahkan
Mungkin Bapak Ibu kalau kita melihat itu ada Putri Aryani ya, mereka adalah mempunyai kebutuhan khusus terkait dengan penglihatannya, akan tetapi Masya Allah luar biasa melantunkan ayat suci Al-Quran, kemudian menyuarakan suaranya dengan sangat bagus, dan itu adalah memang anugerah yang diberikan oleh Allah. Di saat anak itu ada kekurangan, di sana pasti ada kelebihan. Dan perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus harus kita ajak bersama-sama inklusif terhadap pendidikan kita, baik itu pendidikan formal maupun non formal. Dan mungkin bisa diawali dari TPQ yang ada di anak emas ini untuk mengajak mereka bersama-sama, dan kepada Bapak Ibu Wali Santri yang hadir saat ini untuk mensosialisasikan barangkali ada teman-teman kita yang diamanai oleh Allah mempunyai putra putri yang berkebutuhan khusus untuk kita bawa ke TPQ kita tercinta ini. Kemudian terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan pada TPQ Anak Emas, terkait juga dengan pembiasaan yang diberikan, pembelajaran untuk sholat duha barangkali, kemudian sholat wajib tentu harus selalu kita dampingi, karena di saat berada di rumah itu adalah putra putri Bapak Ibu yang harus menjadi perhatian, dan di saat berada di TPQ kami otomatis itu menjadi bagian dari kami yang harus kita memberikan pembiasaan, dan dilanjutkan pembiasaan terkait dengan ngaji Al-Quran, kebiasaan sholat, dan juga kebiasaan membaca Asmaul Husna dan yang lainnya. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon izin kami juga tidak lama berada di tempat ini. Setelah ini kami mungkin juga mohon pamit karena kami ada amanah lain yang harus kami dampingi. Jadi ada madrasah kami yang madrasah baru, mereka minta pendampingan dari kami sehingga kami juga harus hadir ke tempat itu. Namun sebelumnya untuk memberikan semangat, kami akan memberikan pantun, boleh nggih? Anak-anak senang pantun ya. Naik perahu di Sungai Berantas, lihat sekeliling kebun durian, rajin ngaji di TPQ Anak Emas, jadikan santri terampil membaca Al-Quran. Pergi ke masjid, gelar sajadah, lantunkan sholawat bersama-sama. Pelepasan hari ini semakin berkah, yayasan dan TPQ Anak Emas unggul maju bersama. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Fauzi Hamid Basultana. Namun saat ini karena beliau sedang bersafar ke Madinah, marilah kita saksikan bersama video taujih beliau. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, yang kami muliakan para ustadz dan ustadzah TPQ Anak Emas, yang kami muliakan wali santri ya TPQ Anak Emas, dan yang kami banggakan para khatimin dan khatimat ya, yang saat ini ya akan dilepas atau diluluskan nih.
mudah-mudahan ya hari yang berbahagia ini menambah semangat kita untuk terus menjadikan kalamullah sebagai pegangan hidup kita. Ya. Anak-anak sekalian, hatimin dan hatimat yang kami sayangi, ya. Kalian hari ini ya, yang mudah-mudahan sampai seterusnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk ya, menyelesaikan mengkaji firman-Nya. Awal adalah belajar membaca. Dan itu kalian sudah lakukan beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang kalian sudah membacanya. Mampu ya membacanya sesuai dengan aturan tajwidnya. Dan kemudian apakah sudah selesai? Belum, anak-anak sekalian. Ini masih panjang. Kalian harus memahaminya. Ya. Karena ini adalah kalamullah, firman Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya dengan cara membekali ya, dengan pedoman ya, hidup ini, yaitu Al-Quran. Maka kemudian bagaimana kita memahami Al-Quran ini? Ya, tidak hanya melalui terjemahan saja, akan tapi juga melalui tafsirnya, ya, kemudian diajarkan oleh guru kalian nantinya yang lain, para ustadznya, agar kemudian Al-Quran ini ya, akan hidup ya, pada diri kita. Ya, kalau bisa dihafalkan, ya, karena memang kata Allah Subhanahu wa taala beberapa kali dalam Al-Quran, di surah Al-Qamar aja 4 kali. Ya, Allah sebutkan, dan telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat. Lalu siapa di antara kalian yang mau menghafalnya? Mudah-mudahan kalian yang sudah hatam Quran kali ini ya, berupaya kemudian masuk pada ma'had tahfidz barangkali. Ya, karena kita perlu waktu yang khusus, apalagi ya anak-anak sekalian, umur kalian ini adalah umur golden age, umur keemasan, yang mana kalian masih belum ada kesibukan, belum memikiri banyak hal. Maka ya fokuskan ya. Nah, itu tidak lepas juga nih para wali santri atau wali murid TPQ Anak Emas ya, yang mendorongnya. Ya, mereka ini ya, yaitu anak-anak kita ini sebagai aset buat kita ya, untuk ya menyekolahkannya di sekolah-sekolah tahfidz. Tentu apa? Ya, insya Allah ya lebih mudah ketika di masa muda, apalagi di masa ya waktu emas atau umur emas ini yang kemudian ya melekatnya lebih lama nanti insya Allah. Kemudian setelah dihafal, dijaga ya, tentu ya yang paling utama adalah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah sekarang sudah banyak ya manusia di dunia ini
mulai penasaran mengkaji Al-Quran yang merupakan mukjizat abadi yang pernah Allah turunkan kepada para rasulnya. Dan tentunya ini adalah mukjizat Rasulullah SAW yang paling kita dapat saksikan saat ini. Yang mana sekarang terungkap Al-Quran sangat relevan dengan waktu dan ruang, sangat berhubungan dengan keadaan masa kini, baik dari sisi ibadah, ini Al-Quran menjelaskan secara rinci akidah, keyakinan-keyakinan yang tidak ada di agama lain, menanamkan keyakinan seperti Al-Quran. Diceritakan masa lalu, bahkan sebelum penciptaan manusia, masa sekarang, kemudian masa yang akan datang. Semuanya ada dalam Al-Quran. Semuanya termaktub, tertulis di dalam Al-Quran. Begitu juga masalah muamalah. Nah, ini yang tidak kalah penting ini. Sekarang banyak orang-orang asing, non-muslim itu mengkaji daripada Al-Quran. Nah, anak-anakku sekalian ini yang sekarang menghatamkan Al-Quran ini. Jadi ini bukan akhir kita duduk mengkaji Al-Quran, tapi ini justru menjadi awal kita memulai mengkajinya, mencintainya, kemudian berupaya menggalinya, karena Al-Quran ini penuh dengan ilmu pengetahuan, baik itu ilmu anatomi tubuh misalnya, dan ini nanti berhubungan dengan kalian yang mungkin cita-cita jadi dokter, maupun ilmu geologi misalnya, ini berhubungan dengan sejarah peta dunia ada dalam Al-Quran, berhubungan dengan astronomi misalnya, yaitu planet, bintang, galaksakti, Bima Galaksakti misalnya, itu ada, semua disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ilmu sosial misalnya ada, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama muslim, dengan antar umat beragama, diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, kalau seandainya kalian punya basicnya, landasan yang kuat, yaitu basicnya jelas, ini Al-Quran ini jelas dia, ilmu yang absolut kepastiannya, itu pasti benarnya, tidak ada salahnya, tidak kurang sesuatu apapun, dalam Al-Quran ini. Kalian kemudian mempertahankannya, mempelajarinya, kemudian menggalinya terus, lalu mengungkapkannya. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang pernah Allah berikan kepada antum semua nih. Oleh karenanya Ustadz menasehati kepada diri Ustadz, keluarga Ustadz, dan murid-murid Ustadz, yaitu agar tetap berpegang teguh pada Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai way of life, sebagai jalan hidup kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk mengkaji Al-Quran. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Rayana Jahan Atifah, lahir di Denpasar 24 Februari 2012, putri dari Bapak Safrudin dan Ibu Marta Kusumaning Astuti. Ananda Kaila Aska Esti Ningtyas, lahir di Denpasar 7 Januari 2013, putri dari Bapak Subaiji dan Ibu Fitri Nurul Amalia. Ananda Hamid Faiz Basultana, lahir di Denpasar 27 Mei 2011, putra dari Bapak Faiz Hamid Basultana dan Ibu Balkis Said Barawas. Ananda Zafran Khairi Kurniawan, lahir di Purworejo 5 November 2011, putra dari Bapak Riza Edwin Kurniawan dan Ibu Kamelia. Ananda Aji Pratama, lahir di Denpasar 29 Maret 2010, putra dari Bapak Muhajirin dan Ibu Mika Rizkiana. Ananda Afifah Nahda Rafanda, lahir di Denpasar 12 Oktober 2011, putri dari Bapak Suhartono dan Ibu Iti Purwiyanti. Ananda Sabrina Lakeisa Salsabila, lahir di Malang 11 Februari 2011, putri dari Bapak Zainul Heri Supriyanto dan Ibu Novi Foryani. Ananda Ivana Zahra Kamilia, lahir di Denpasar 12 Januari 2012, putri dari Bapak Imam Ma'ruf dan Ibu Ikromatul Amalia.
Akila Halimatus Sauda, lahir di Denpasar 27 April 2013, putri dari Bapak Firlia Rahman dan Ibu Dinda Mayasari Abiudan. Almaira Aisyah Khadijah, lahir di Denpasar 12 Juli 2013, putri dari Bapak Alam Syah Rizal dan Ibu Dian Puspita Indah. Raihan Aufan Zahran, lahir di Denpasar 3 Maret 2013, putra dari Bapak Andi Supriyadi dan Ibu Ida Hasanah. Ananda Muhammad Fatih Aprilian, lahir di Denpasar 9 April 2014, putra dari Bapak Arifuddin dan Ibu Eni Mardiana. Hafiz Arsyad Syarif, lahir di Depok 21 April 2012, putra dari Bapak Syarifuddin dan Ibu Farhati bin Ayu. Ananda Fadila Afika Khairun Nisa, lahir di Denpasar 12 September 2012, putri dari Bapak Agus Suprayitno dan Ibu Ike Safitri Agustina. Serin, lahir di Denpasar 12 Mei 2012, putri dari Bapak Doni Jatmiko dan Ibu Farhana. Ananda Tamara Munifa, lahir di Denpasar 21 Mei 2013, putri dari Bapak Umar Muhtar dan Ibu Mirza Kanida.
Kirana Iswanta Putri, lahir di Denpasar 27 Mei 2014, putri dari Bapak Iswanto dan Ibu Nina Hendrawati. Ananda Umata Konita Hanifah, lahir di Grobogan 4 Januari 2014, putri dari Bapak Misbahul Munir dan Ibu Aning Rahmawati. Lahir di Melaya 28 Januari 2013, putri dari Bapak Intisal dan Ibu Nur Hamimah. Ananda Julaibib Yazid Talib, lahir di Denpasar 11 Mei 2013, putra dari Bapak Yazid Saleh Amir Talib dan Ibu Junaina Hamid Abbas. Ananda Tupak Ahmad Sakur, lahir di Denpasar 22 April 2013, putra dari Bapak Prasetyo Anggodo dan Ibu Yuni Kartikawati. Ananda Zabrina Amalia Berliza Aritonang, lahir di Denpasar 4 Februari 2013, putri dari Bapak Surya Wiryawan Aritonang dan Ibu Erlianti Oktavia Tajuli. Ananda Lintang Mahya Ramadhani, lahir di Denpasar 2 Agustus 2013, putri dari Bapak Anung Trisno Prabowo dan Ibu Mintar Eka Puspita Sari. Ananda Najwa Khaira Rizkinan Waluyo, lahir di Denpasar 1 Desember 2013, putri dari Bapak Dudi Waluyo dan Ibu Nita Noviana Rusdianti.